sejarah dalam percakapan, tempat kita ngobrol sejarah dengan santai tapi tetap berbobot. Aku Nixi. Dan aku Mazaya. Jadi kali ini kita bakal bahas Jepang, negara yang mengalami perubahan luar biasa dalam waktu yang relatif singkat nih. Nah, jadi yang awalnya menutup diri dari dunia luar selama lebih dari 200 tahun guys, tiba-tiba jadi negara modern, punya militer kuat, dan akhirnya malah ngejajah negara-negara lain loh, termasuk Indonesia. Iya nih Ci, jadi Jepang ini kayak berusaha mempercepat perkembangan negaranya. Dari isolasi total, tiba-tiba jadi kekuatan dunia dalam waktu yang singkat. Nah guys, sebelum kita masuk ke penjajahan Jepang ke Indonesia, kita mulai dari kebijakan isolasi mereka dulu ya, yaitu Sakoku. Jadi guys, Sakoku ini dimulai sejak awal ke abad ke-17 di bawah pemerintahan Kasugan Tokugawa. Jepang benar-benar menutup diri dari dunia luar loh selama lebih dari 200 tahun. Tapi menurut kamu Ci, kenapa sih Jepang sampai se-ekstrem itu? Bukannya biasanya negara tuh butuh perdagangan internasional ya? Nah, menurut aku Zai, Jepang itu salah satu alasannya itu adalah mereka takut pengaruh asing, terutama dari Eropa. Portugis dan Spanyol datang ke Jepang dan mulai menyebarkan agama Kristen yang dianggap sebagai ancaman oleh Shogun. Jadi mereka tuh takut rakyatnya lebih loyal ke gereja daripada ke pemerintah. Bener banget Zaya. Selain itu, mereka juga melihat apa yang terjadi di negara-negara lain seperti Filipina yang berhasil dikolonisasi oleh Spanyol. Jepang nggak mau negara mereka kayak negara-negara lain. Wah, masuk akal sih Ci, makanya mereka langsung ambil tindakan drastis ya. Ya betul, mereka nggak main-main loh Zai. Mereka ini mengusir hampir semua orang asing kecuali pedagang Belanda, Cina, dan juga Korea yang hanya berdagang di beberapa wilayah tertentu yang udah ditentuin seperti Pulau Dejima. Nah, tapi kalau selama 200 tahun mereka tertutup, gimana akhirnya mereka tuh bisa terbuka kembali sih? Itu gara-gara Amerika Zaya. Tahun 1853, Commodore Matthew Perry datang dengan kapal perang dan memaksa Jepang buat buka diri dengan ancaman kekuatan militer. Berarti Jepang ini benar-benar dipaksa ya? Ya Zaya, dipaksa banget karena mereka sadar kalau teknologi dan militer mereka itu ketinggalan jauh dari negara-negara barat. Kalau mereka tetap menutup diri, yang ada mereka malah dijajah. Nah Ci, setelah Jepang dipaksa buka diri, apa sih langkah pertama yang mereka buat ngejar ketertinggalan itu? Mereka itu melakukan reformasi besar-besaran di bawah Kaisar Meiji. Salah satunya itu mengganti sistem feodalisme menjadi monarki konstitusional. Menurutmu reformasi mana yang paling signifikan dalam modernisasi Jepang? Militernya Zaya, Jepang itu belajar di negara-negara barat, Jerman dan Inggris untuk membangun angkatan senjata yang kuat. Selain itu, mereka juga menerapkan wajib militer bagi pria muda. Jadi gak heran ya kalau dalam beberapa dekade Jepang ini langsung punya militer yang kuat banget gitu. Iya betul Zaya. Nah, menurut kamu sendiri selain militer, apa sih aspek lain yang bikin Jepang itu berkembang pesat? Kalau menurut aku sih pendidikan ya, soalnya Jepang ini sadar kalau mereka ini butuh sumber daya manusia yang cerdas untuk mengejar ketertinggalan. Mereka membangun sistem pendidikan nasional dan mengirim pelajar ke luar negeri untuk belajar dari negara-negara yang lebih maju, Ci. Oh, jadi gitu ya, bener banget. Makanya mereka cepat banget tuh beradaptasi dengan teknologi dan ilmu pengetahuan dari barat. Nah Zaya, ekspansi Jepang itu kemana dulu sih? Nah, mereka pertama kali perang lawan Cina pada tahun 1894 sampai 1895 dalam perang Sino-Jepang dan mereka menang. Jepang berhasil merebut Taiwan. Terus setelah itu mereka langsung pergi lagi melawan Rusia kan? Iya, pada tahun 1904 sampai 1905 Jepang berperang melawan Rusia dalam perang Rusia-Jepang dan mereka menang. Ini pencapaian besar karena Jepang ini jadi negara Asia pertama yang bisa mengalahkan bangsa Barat loh. Wow, jadi gitu ya. Nah, menurut kamu sendiri, kenapa sih Jepang bisa melawan Rusia yang notabene pada saat itu termasuk kekuatan besar? Salah satunya karena strategi militer mereka yang lebih fleksibel. Jepang juga lebih siap secara logistik, sementara Rusia mengalami masalah besar dalam mengirim pasukan dan suplai ke Asia Timur. Wah, jadi kemenangan ini benar-benar mengukuhkan Jepang sebagai kekuatan dunia ya? Iya Ci, dan ini makin memperkuat ambisi mereka buat memperluas wilayah loh. Zaya, Jepang itu masuk Indonesia pada saat Perang Dunia Kedua kan? Nah iya, jadi pada tahun 1941 mereka nyerang Pearl Harbor dan mulai ekspansi ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang saat itu masih dijajah Belanda. Wow, jadi Belandanya kalah? Iya dong, dan mereka ini nggak bisa bertahan lama loh. Pada tahun 1942, Jepang berhasil menguasai Indonesia. Tapi awalnya Jepang itu datang dengan propaganda saudara tuanya kan? Benar banget, mereka bilang mereka datang membuat membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Tapi kenyataannya gimana tuh? Nah, kenyataannya malah lebih parah nih. Jepang malah lebih brutal, banyak rakyat yang dipaksa kerja paksa alias remusa. Bahan makanan disita buat perang dan banyak yang kelaparan. Kalau menurutmu sendiri nih Zaya, dampak terbesar dari penjajahan Jepang ke Indonesia itu apa sih? Menurut aku salah satu dampaknya adalah meningkatnya nasionalisme. Jepang tanpa sadar membantu Indonesia dengan melatih pemuda dalam bidang militer dan administrasi. Oh, jadi meskipun penjajahan Jepang itu kejam, ada juga ya efek samping yang malah membantu perjuangan kemerdekaan kita?
Iya nih, Ci. Oh, jadi guys, dari obrolan kita hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan kalau Jepang itu benar-benar mengalami perubahan yang luar biasa ya. Iya, yang awalnya mereka takut mengharap asing, tapi malah jadi kekuatan yang agresif dan ekspansif loh. Ya, tapi di sisi lain, mereka juga membawa pengaruh yang tanpa sadar itu mempercepat kemerdekaan Indonesia loh, Zaya. Nah, setuju. Sampai sini dulu obrolan kita kali ini. Semoga kalian jadi lebih paham tentang perjalanan Jepang dari Sakoku sampai ke masa penjajahannya di Indonesia. Terima kasih guys yang udah menonton video kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye guys!